Halo sobat bonsai dimanapun berada. Inilah tanaman loa yang saya upload perkembangannya sekitar 2 bulan yang lalu, dimana pada saat itu saya melakukan pemangkasan cabang-cabang di atasnya, karena untuk calon cabang keduanya ini pertumbuhannya kurang bagus karena dinaungi oleh cabang-cabang yang ada di atasnya. Nah, karena perkembangannya sekarang kembali rimbun. Nah, teman-teman bisa lihat di atasnya kembali tumbuh subur. Jadi saya akan melakukan pemangkasan untuk percabangan di atasnya, agar perkembangan dari cabang keduanya ini, calon cabang keduanya ini berkembang lebih subur, mendapatkan suplai makanan dan suplai pencahayaan yang cukup. Nah, untuk pertumbuhan cabang-cabang seperti ini, cabang-cabang pendamping mahkotanya akan saya pangkas ulang, karena cabang-cabang inilah yang menaungi calon cabang keduanya, sehingga calon cabang keduanya pertumbuhannya kurang bagus karena tidak mendapatkan suplai pencahayaan yang cukup. Di samping itu, cabang-cabang inilah yang menghabiskan nutrisi yang disalurkan oleh batangnya. Maka untuk cabang-cabang seperti ini harus saya pangkas ulang. Nah, pemangkasan dari cabang-cabang seperti ini, di samping tujuannya untuk membuka pencahayaan dari calon cabang keduanya, pemangkasan ini juga berfungsi untuk menjaga pengepenan dari batang utamanya. Karena bahan bonsai loa ini bergaya tegak, jadi untuk menjaga pengepenannya kita tidak bisa melakukan pemangkasan batang utama. Kita lakukan pemangkasan di daerah mahkotanya lebih sering, sedangkan untuk percabangan di bawahnya kita pangkas agak jarang. Maka secara otomatis pengepenan dari batang utamanya tetap terjaga. Nah, di samping memangkas cabang-cabang yang terlalu subur, saya juga memangkas tunas-tunas liarnya yang tumbuh di ketiak percabangannya. Tujuan dari pemangkasan cabang-cabang liar ini tiada lain untuk mensupport pertumbuhan cabang-cabang utama yang mau kita pakai. Contohnya seperti calon cabang keduanya yang tadi, agar mendapatkan suplai pencahayaan dan suplai makanan yang lebih besar. Untuk calon cabang keduanya tadi itu akan saya loskan, maka nantinya secara otomatis makanannya akan tersalur ke calon cabang keduanya itu. Apalagi kita memeliharanya di dalam pot, ini sangat menguras nutrisi pupuk yang kita pergunakan. Untuk percabangannya, alur percabangannya harus kelihatan jelas. Karena seperti yang kita ketahui, pertumbuhan pohon tua di alamnya tidak ada tunas-tunas kecil di dekat percabangannya atau pangkal cabangnya. Biasanya pertumbuhan tunas-tunas itu tumbuh di kelompok perantingannya. Nah, di sini tumbuh tunas liar yang cukup banyak.
Oh ya, untuk penanganan bahan bonsai loa ini saya tidak menggunakan kawat untuk meliukan percabangannya. Saya hanya menggunakan teknik cutting. Nah, untuk di percabangan bagian bawahnya juga banyak tumbuh tunas-tunas liar seperti ini. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu penanganan bahan bonsai loa ini dari awal, teman-teman bisa ikuti video saya di video saya yang lain. Saya sudah buatkan dokumennya dari awal. Kalau teman-teman tidak tahu cara mencarinya, teman-teman bisa subscribe, nanti teman-teman akan dikasih rekomendasi tentang video-video saya yang lain. Nah, demikian pula untuk di percabangan yang ini banyak sekali pertumbuhan tunas-tunas liarnya. Ini akan saya bersihkan agar alur perpecahan dari percabangannya kelihatan, agar kelihatan jelas. Di samping untuk membuka pencahayaan untuk tunas yang kecil yang akan saya jadikan cabang kedua. Nah, untuk cabang yang ini akan saya pangkas dulu. Demikian pula yang ini, karena ini pertumbuhan titik tunasnya agak jauh, jadi akan saya ulang. Kalau itu kita biarkan, nanti tidak akan mau tumbuh tunas baru yang lebih kerdil. Nanti kalau mau tumbuh tunas yang lebih kerdil, itulah yang akan kita pakai. Karena seperti yang kita ketahui, kalau membuat percabangan bonsai untuk di bagian pendamping mahkotanya itu pertumbuhannya harus lebih rapat dari cabang-cabang yang lain. Nah, demikian pula untuk di cabang pertamanya, banyak sekali pertumbuhan tunas-tunas liar seperti ini. Kita harus rajin mengontrol pertumbuhan tunas-tunas liar yang seperti ini. Nah, di sini pertumbuhannya kurang bagus, terlalu dekat dengan liukannya. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan anak cabang di cabang pertamanya ini akan saya pruning dulu, karena ini sudah tidak mengganggu pertumbuhan tunas untuk calon cabang keduanya. Ini jaraknya sudah lumayan jauh,
Jadi saya akan pruning saja dulu. Sedangkan untuk tunas-tunas liar yang tidak terpakai akan saya bersihkan juga. Sedangkan untuk perpecahan anak cabang yang tidak terpakai akan saya press juga. Sedangkan yang ini yang pertumbuhan untuk di kelompok backnya akan saya pangkas dulu. Demikian pula untuk tunas-tunas liarnya. Sedangkan untuk tunas-tunas yang pertumbuhannya subur seperti ini harus kita press agar nanti mau tumbuh tunas-tunas yang lebih kerdil. Nanti yang lebih kerdil yang akan kita pakai agar pertumbuhan titik tunasnya lebih rapat. Nah, untuk cabang-cabang yang ini terpaksa saya pangkas walaupun masih perlu diloskan. Karena kalau ini saya biarkan ini mengganggu jalur jalan di halaman rumah saya. Nah, beginilah keadaan saya memelihara tanaman bonsai, makanya agak lambat perkembangannya. Di samping pencahayaannya kurang cukup, ini juga pengelosannya tidak maksimal, dan di samping itu pemeliharaannya di dalam pot. Nah, itulah penyebab dari jarangnya saya ngupload video, karena perkembangan bonsai saya agak lambat. Oke, demikian dulu
proses penanganan dari bahan bonsai loa ini. Sampai jumpa di penanganan selanjutnya.